lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo, ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantulkan di filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang bisa ketemu kembali di obrolan khusus edisi malam hari ini. Khusus dan istimewa, karena narasumber kita juga istimewa. Kalau belakangan ini Anda pernah didatangi petugas yang kemudian meminta data-data Anda, menanyakan banyak hal, kemudian menunjukkan kartu identitas sebagai petugas dari BPS. Mereka adalah petugas yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Malam ini kita akan membahas itu supaya yang sudah didatangi oleh petugas semakin mengerti dan yang belum didatangi petugas nanti akan paham apa yang harus disiapkan, kemudian manfaat dari registrasi sosial ekonomi itu sendiri. Yang sedikit saya tahu adalah data itu titik nol gitu, seringkali disebut begitu. Bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan, program, itu sangat tergantung keberhasilannya pada data yang akurat. Bagaimana sebenarnya registrasi sosial ekonomi itu? Kita akan membahasnya dengan dua orang istimewa di depan saya. Mbak Wisma Eka Nur Cahyanti, Kepala BPS Kabupaten Pacitan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Wisma. Purwo. Iya. Saya itu begitu ketemu pertama langsung amazing ketemu Anda itu. Amazingnya kemana nih? Satu-satunya orang yang mau nyebut saya Mas gitu. Oh, Karena gitu. dari sekian teman-teman di studio semua nyebutnya Pak. Apa begitu ya? Jadi terima kasih. Oh, iya, siap. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Dialog Khusus malam ini. Iya, sama-sama.
Sudah kerasan di Pacitan? Alhamdulillah, kerasan sekali di Pacitan. Karena Kulinernya ini kan bikin kerasan katanya ya? kulinernya juga bikin kerasan. Orang-orangnya juga ramah-ramah, termasuk Mas Purwo. Terima kasih, terima kasih. Sudah didatangi semua kulinernya? Kemarin sempat di beberapa yang Mas Purwo tunjukin itu dan saya, memang kuliner di Pacitan itu enak-enak semua. Mbak Wisma kan asli Madiun ya? Ya, Madiun. Artinya kalau ngomong soal makanan, ini sebelum kita ngomongin Reksosek. Iya, kita ngobrol tentang makanan dulu. Siap. Kalau ngomongin soal makanan, daerah utara itu kan cenderung pedes gitu ya. Pedes ekstrim kadang. Kalau di Pacitan kan ada gurihnya, ada pedes, ada manisnya juga. Gimana nih kalau di taste? Sebenarnya enggak juga ya, karena Madiunnya saya itu kan cuma 2,5 jam aja sebenarnya dari Pacitan. Jadi ya mirip-mirip aja rasanya. Oh gitu ya? Iya, Wah, dan oke. saya suka karena kan saya kelahiran Pacitan. Oh ya? Iya. Wow, back to home. Ya. Ya. Jadi mungkin terpanggil kembali gitu ke sini untuk merasakan kuliner Pacitan lagi gitu. Terima kasih Mbak Wisma. Ya, Bunda. Narasumber kita satu lagi, ini Mas M. Isrohadi Darmawan, Ketua Tim Sosial Demografi SDGs. Saya sebut Mas saja lah, supaya kita sama-sama kelihatan muda gitu kan. Mas dan Ji, Mas. selamat malam Mas Purwo. Sehat, Mas Dar? Alhamdulillah. Masih badminton nggak? Alhamdulillah masih 2 kali minggu. Keren. Ya, saya kenal beliau ini gara-gara badminton sebenarnya. Oh gitu. Bukan lawan main, tapi beliau main, saya nonton. Iya. Atau sebaliknya kadang-kadang juga. gitu. Saya kira pasangan main badminton. Enggak, saya nggak level sama beliau. Oh gitu. Beliau terlalu tinggi maksudnya. Iya. Padahal orangnya pendek. Apalagi saya aturannya aja saya nggak ngerti gitu ya. Saya nonton aja. Iya, terlalu tinggi levelnya jenengan. Oh ya, saya ingin dengar cerita dari Mas Dar dulu nih. Progres terkini dari kegiatan registrasi sosial ekonomi. Dicuplik saja dulu sebelum kita nanti ngomong Reksosek itu apa. Oh nggih. Nggih, untuk sampai dengan pukul 9 pagi hari ini 11 November. Kan ya nomor cantik nggih, barangkali 11/11/2022. Kita sudah progres 94,41%. Wow. Untuk menuju ke 100% kurang 5,59%. Insya Allah 3 hari ke depan kita cukup lah untuk yang kekurangan itu. Oke. Dari awal rilis kami 203.396 keluarga. Itu Artinya ini merupakan saat-saat teman BPS bekerja keras. betul. Menyelesaikan itu ya. Betul sekali. Jadi untuk 3 hari ke depan ini teman-teman sudah kita gerakkan semuanya, baik dari pengawasnya maupun petugas lapangan, pendataan lapangannya itu, teman-teman yang ada di BPS selaku koordinator sensus di kecamatan sudah bergerak semua. Kalau penjenengan perso di kantor kami mungkin tinggal beliau dengan teman-teman yang masih muda-muda yang belum masuk untuk kategori koordinator sensus kecamatan. Saya sebut BPS sekarang bedol deso berarti ya. Iya, begitulah. Jadi teman-teman semua pada Jenderalnya sudah ke lapangan semua ini Mas. luar biasa. Iya, siap. Saya ke Mbak Wisma sekarang. Iya, oke. Kita sudah sering ngobrolin soal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Tetapi mungkin ada sebagian warga kita yang masih butuh pencerahan tentang itu. Gitu. Apa sih Reksosek misalnya? Terus kenapa harus ada Reksosek? Iya. Mungkin ini juga buat teman-teman yang belum mengerti ya tentang apa sih sebenarnya itu Reksosek. Reksosek itu kan singkatan dari registrasi sosial ekonomi. Itu sebenarnya adalah suatu sistem ya, sistem data kependudukan gitu yang mencakup profil, kemudian kondisi sosial ekonomi dan juga tingkat kesejahteraan dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Ya, pemerintah itu membuat Reksosek itu untuk apa? Itu untuk menjadi satu-satunya acuan ya. Jadi satu data untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan itu memang belum ada sih di Indonesia. Jadi kita memang memerlukan adanya Reksosek itu. Gitu Mas Purwo. Artinya data yang dihasilkan nantinya itu akan berbentuk single data yang satu data, compatible untuk betul. banyak program dan kegiatan. Iya, betul Akan seperti sekali. itu. Kalau selama ini kan kita kalau misalnya ada pendataan-pendataan itu kan khususon gitu ya, maksudnya khususon misalnya kita mau menggulirkan program bantuan sosial Ya. misalnya, terus berarti kan kita mendata nih keluarga yang sekiranya dianggap
dia itu menengah ke bawah gitu. Jadi parsial-parsial gitu Iya, pendataannya. iya. Nah, untuk Reksosek ini tidak ada lagi seperti itu. Jadi semuanya didata. Baik itu orang yang menurut menurut perkiraan kita itu miskin atau setengah miskin atau mungkin kaya atau kaya banget gitu ya Pak Dar. Jadi semuanya itu kita data. All in, mencakup seluruh keluarga di Ya, Indonesia. semacam sensus ya. Ya, bukan semacam lagi, memang sensus. Memang sensus Iya. ya. Tapi Iya. namanya registrasi. Iya, namanya aja registrasi sosial ekonomi, cuman pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara sensus. Gitu. Jadi semuanya. Karena ada dua tuh, sensus atau sampel, ya Ya. kan? Sensus atau survei. Kalau survei itu sampel, kalau sensus itu semua. Oke, harus komprehensif gitu ya. Oke. Nah, kita sering mendengar soal ini ketika bicara tentang bantuan sosial ya. Kerap kali kan ada misalnya pada level grassroots itu yang disebut ini kurang tepat sasaran misalnya. Gitu. Ini sudah punya mobil kok masih dapat gitu misalnya. Atau ini rumahnya sudah berkeramik, kondisinya di atas rata-rata tapi masih dapat bantuan. Sementara yang mereka harusnya dapat malah enggak gitu. Apa ini juga menjadi salah satu alasan misalnya kenapa pemerintah harus melakukan Reksosek itu ya? Iya, karena kan sebenarnya data yang baik itu adalah data yang terus diupdate kan gitu ya. Jadi belum tentu kalau orang itu di satu titik itu dia miskin, kemudian di tahun berikutnya itu dia miskin terus Iya, gitu iya, ya. iya. Kan data yang baik itu adalah yang harus selalu diupdate. Dinamis gitu. ya? Dinamis diupdate dan bisa digunakan oleh semua gitu. Jadi ada interoperabilitasnya gitu di semua kementerian lembaga. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya kita posisi sekarang ya kita Iya, ceritanya iya. ya, posisi existing yang sekarang ini kan kita ada beberapa kementerian lembaga yang semuanya itu juga punya program kan gitu ya, punya program untuk perlindungan sosial misalnya dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya di satu kementerian itu misalnya dia melakukan update misalnya ya, nah karena datanya itu tidak menjadi satu gitu, datanya itu tidak terpusat di satu server tertentu gitu yang diakses oleh semua kementerian lembaga. Bisa jadi kementerian ini merubah datanya, mengupdate datanya, tapi kementerian yang lain belum. Sehingga pada saat kementerian yang lain ini mengucurkan program misalnya, data yang sudah diupdate oleh kementerian A tadi belum tentu diakomodir oleh kementerian B, sehingga akhirnya programnya itu menyasar sasaran yang seharusnya tidak disasar. Gara-gara data belum tersinkronisasi. Betul, belum menjadi satu data seperti itu. Sehingga itulah kita butuh adanya Reksosek ini. Artinya nanti data yang dihasilkan itu akan terintegrasi di satu server atau di satu sistem Iya, betul. milik BPS begitu yang bisa diakses semua Milik kementerian lembaga. Bappenas sebenarnya. Oh, Bappenas. Iya, jadi nanti di Bappenas itu akan ada yang namanya Pusat Data Nasional ya Pak Dar. Pusat Data Nasional di pusat sana yang nantinya seluruh kementerian lembaga itu akan bisa mengakses dan menggunakan data tersebut. Gitu. Oke, 2022 sekarang ada Reksosek. Iya. Sementara kan data ini terus bergulir, terus berubah, karena Iya, sifatnya dinamis. Artinya Siap. tahun-tahun berikutnya akan ada Reksosek lagi ya? Kalau kita mau melaksanakan sensus ya, itu kan dana yang dibutuhkan itu besar. Bukan besar lagi, tapi besar banget. Bau besar. Iya. Kalau orang Madiun bilangnya bau besar gitu ya. Iya. Jadi kita ini sekarang sedang membuat pondasi datanya gitu ya. Kita sedang membuat rumah datanya dulu gitu. Nah, nanti untuk kesempatan berikutnya, update berikutnya, ini rencananya kita akan melakukan update itu melalui desa. Melalui desa. Jadi kan kalau datanya sudah ada nih, datanya sudah ada, pondasinya sudah ada. Nanti untuk melakukan update berikutnya, nanti pihak desa yang akan melakukan itu. Dan nanti update data itu akan langsung tersinkron di pusat, sehingga data yang di pusat di server itu karena dia satu data, jadi semua kementerian lembaga yang merujuk ke sana sudah pasti datanya akan sama gitu. Rencananya Kuncinya seperti dari itu. pihak desa. Iya, dari pihak desa. Sistem Karena stelsel aktif gitu ya. ya, jadi kalau yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang tahu sebenarnya kondisi masyarakat itu kan desa ya. Kalau kita dari Jakarta kan teropong dari Monas pakai sedotan itu kan nggak bisa. Jadi yang tahu sebenarnya adalah pihak desa gitu. Jadi nanti mereka yang akan melaksanakan update ini. Itu kira-kira kementerian lembaga mana saja yang bisa memanfaatkan data hasil Reksosek nanti? Semuanya ya Pak Dar, semua kementerian lembaga bisa, karena itu akan menjadi satu data di pusat data nasional yang ada di Bappenas. Jadi semua bisa memanfaatkan. Oke. Ya. Saya geser ke Mas Darmawan. Izin. Proses
data collecting ini kan tidak mudah nih. Sementara waktu yang tersedia untuk Anda ini kan cuma 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Ada teknik khusus misalnya. Selain jumlah personil yang ribuan, tentu juga ada teknik khusus yang dilakukan. Apalagi harus menghadapi medan Pacitan yang sebegini berat, begitu bergunung-gunung, berbukit-bukit. Gimana Mas Da? Iya, gini Mas Purwo. Kalau teknik khusus sebenarnya juga kita sudah terbiasa dengan teman-teman mitra, kami menyebutkan strategi di lapangan itu. Yang jelas SOP yang dari pusat, kemudian dari provinsi, kemudian dari kami itu alhamdulillah masih bisa dilaksanakan. Artinya kita tidak perlu strategi khusus untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Mulai dari kami membawa dokumen kuesioner itu, kemudian kami sowan ke Pak Kades mohon izin, kemudian kami ke Pak Ketua RT, ke Pak Ketua RT harus melalui melihat wilayah-wilayah batas-batas RT, rukun tetangga. Didampingi Pak RT atau cukup dengan advice? Didampingi, jelas didampingi Pak RT yang mempunyai kewenangan di lingkungan RT kan beliau Pak RT-nya. Kemudian Pak RT memverifikasi keberadaan keluarga yang ada di RT tersebut. Sekaligus Pak RT keberadaan itu juga menyatakan keluarga itu sangat miskin, miskin dan tidak miskin. Itu hasil verifikasi dari Pak Ketua RT. Setelah itu kami melakukan pendataan door to door, apa yang sudah diverifikasi Pak Ketua RT itu. Dari door to door itu tidak hanya itu saja, kami juga dilengkapi dengan perangkat Android masing-masing. Itu untuk keluarga yang sangat miskin dan miskin, itu kita tagging dan foto kondisi perumahannya. Jadi keseluruhan bangunan di keluarga itu di tagging. Khusus untuk yang sangat miskin dan miskin itu ada fotonya. Fotonya tidak macam-macam Pak Purwo, ada 4 Mas Purwo. Foto lantai rumahnya, foto dindingnya, foto plafonnya, nuwun sewu yang terakhir foto WC-nya. Dan sekaligus mewakili 4 variabel itu. Iya. Sekaligus tambah satu lagi foto keseluruhan bangunannya. Nah, itu dengan aplikasi kami, alhamdulillah teman-teman meskipun di naik gunung, turun gunung, nah, itu tetap beliau-beliau teman adik-adik kita, mitra-mitra kita sampai di masing-masing rumah tersebut. Dan strategi yang jelas di lapangan, kami sebenarnya kan satu petugas pendataan lapangan itu kan 250 keluarga kakak. Tetapi dengan medan yang seperti ini, dengan jumlah petugas yang seperti ini 1126 Pak petugas kami. Nah, itu sudah kita bagi kalau bahasa Jawanya undo usuk. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Iya, jadi kalau memang medannya berat, ekstrim, kita berikan keluarga yang lebih sedikit. Sesuai beban kerja. Betul. Jadi kan termasuk itu mitigasi kami, strategi atau mitigasi kami di lapangan. Kemudian kalau yang wilayahnya datar-datar saja, mungkin lebih dari 250 kakak. Jadi ya saling podo enaknya gitu Pak Purwo. Itu bagian ya seperti kami sudah lama di Pacitan, insya Allah sudah bisa membaca lah Desa Petung Sinarang itu seperti apa, kemudian Kelurahan Baleharjo itu seperti apa. Artinya mereka tidak boleh disamakan. Itu Mbak Risma tepat milih orang nih. Ya, iya itu lah. Penguasaan jalan sebut ada di Betul, penguasa jalan-jalan yang kita nggak ngerti gitu, beliau tahu gitu. Jadi kalau di situ ada penambahan data berupa geotagging segala macam, tapi ini diharapkan bisa menjawab kegalauan kita selama ini bahwa data penduduk miskin itu misalnya masih berupa jumlah gitu ya, akumulasi, tapi belum menyebut misalnya titik koordinat gitu. Jadi penanganannya diharapkan nanti lebih komprehensif dan lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya ngomong tantangan Pak, selama ini apa yang
yang paling berat dirasakan gitu? Ya teman-teman kami kalau tantangan alhamdulillah tidak ada lah bagi kami nggih. Tapi kalau ya kecil-kecil karena hujan gitu kan, kita kan harus penjenengan perso sendiri 1 minggu 2 minggu terakhir kita hujan mulai Iya, pagi iya. sampai sore, bahkan rumah saya juga kebanjiran gitu Mas Purwo nggih. Lah nggih lah. Loh, iya sama Itulah kebanjiran juga. kendala kami sebenarnya di cuaca ekstrim. Tetapi kalau yang lainnya secara teknis insya Allah aman-aman saja. Kalau kita memaksakan dengan cuaca yang seperti itu, kami tetap harus menjaga kesehatan teman-teman yang ada di lapangan, Pak. Tolong dihentikan sementara kalau memang seperti itu, nanti diganti dari hari yang kira-kira terang benderang, yang seharusnya kami kan sudah punya rasio Pak Purwo. Ya. Jadi sehari itu minimal harus dapat 20 KK. Nah, kalau ketika dia off pada saat cuaca nggak bersahabat, itu kan nanti di hari berikutnya ketika cuaca baik kan bisa 30 sampai 40 KK. Nah, untuk menggantikan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau cuaca bagi saya wong namanya kersane Gusti Allah, kita kan nggak bisa ngapa-ngapa. Iya. Secara teknis kami tidak ada kendala sama sekali. Artinya kalau saya menanyakan kendala, Iya. itu kita tidak boleh melihatnya itu sebagai handicap ya. Betul. Seringkali kendala itu harus memancing kita untuk menciptakan peluang atau Betul. inovasi gitu. Iya. Nah, inovasinya salah satu seperti yang Mas Iya. sampaikan kan. Iya. Saya juga ingin mengapresiasi sebenarnya ke petugas BPS. Iya. Kesabarannya luar biasa gitu. Saya sendiri pernah mengalami ketika beliau datangi posisi rumah kosong, pagi sampai sore saya harus kerja. Gitu. Sore beliau ke rumah, saya masih ada acara. Gitu. Iya. 2 hari berikutnya masih sabar datang ke rumah lagi. Luar biasa. Iya. Memang SOP-nya begitu. Iya, betul Pak Purwo. Nggak Mas boleh Purwo. mutung ya. Nggak boleh mutung, harus ketemu Hmm. minimal kepala keluarga atau istrinya. Hmm. Gitu. Kalau dia masih ada di luar, ya tetap harus sabar ditunggu kira-kira kapan beliau-beliau hadir keluarga itu. Bahkan kalau ada yang pergi ke luar kota gitu, ya tetap harus kita sabar menanti. Nggih, sabar Pokoknya lagunya menanti. sabar menanti. Iya, iya. Nggih, gitu Mas Hebatnya Purwo. karena siang susah ketemu saya, datangnya malam. Oh gitu. Iya. Malam ada Mas Purwo? Iya, kebetulan malam ada gitu. Dan itu kan teman-teman itu juga sudah kita briefing, dan mungkin beliau-beliau kan teman-teman itu ada di lokasi dekat dengan tempat tinggalnya Mas Purwo. Sehingga kalau misalnya di RT ini kira-kira banyak yang tidak bisa hari siang, bisa didatangi sore atau malam hari. Nah, feeling teman-teman mitra itu sudah ada di sana, Pak. Jadi kalau memang siang bisa didatangi, dia mengerjakan yang sudah bisa didatangi Iya, dulu, iya, gitu iya, loh. Jadi tidak harus satu RT ini selesai dulu baru pindah ke RT berikutnya. Nah, kalau ini malam lah, siangnya kan timbang Iya, kosong iya, kan iya. dia. Fleksibel. Betul. Di samping juga teman-teman tampaknya punya kemampuan komunikasi berbasis kearifan lokal yang luar biasa. Betul. Jadi ketika datang itu orang langsung welcome. Iya. Oh, ini memang petugas gitu. Oke, sebelum kita lanjut kita break sebentar. Oke. Kita kembali pemirsa setelah yang satu ini. Apa kae? Oh, nyapa cah kae? Ayo, ngapa cah loro iki kok berduaan? De Martin iki ngaget-ngageti wae to. Iki lho Dek, Dek iki lagi ngerembuk tentang rencana Dek arep nikah patang sasi meneh. Oh, alar nikah. Iki adeknya lagi rembukan apa sih perlu disiapkan kayak konsepnya kayak gedung pernikahan nih, terus catering. Terus kayak paling penting kan seragam kuwi, gitu. Lah iki, sek.
cah loro iki tibake caten to, alias calon pengantin. Nah, penting iki lek arep nikah iki sing dipersiapke aja gur masalah resepsi. Ada masalah yang lebih penting daripada itu, yaitu persiapan pencegahan kelahiran anak stunting. Hah? Stunting? Lah stunting kuwi apa, Dek? Sik, cah loro iki kok ketinggalan zaman, wong bocah zaman now lo kok tidak paham stunting. Stunting kuwi gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang. Lah, tanda-tanda bocah kena stunting kuwi yaitu pertumbuhan atau tinggi badannya kuwi tidak sesuai dengan standar atau di bawah standar yang telah ditetapkan, ngono lho. Oh, alah, iya deh, paham. Lah terus sing kudu disiapkan niku napa wae, Dek? Lah iki jadi caten ki harus melakukan pemeriksaan mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan kadar HB. Nah, pemeriksaan iki dapat dilakukan mulai dari 3 bulan sebelum menikah. Pentingnya pemeriksaan iki untuk melihat kondisi caten iki wis siap upa urung untuk menikah dan hamil, ngono lho. Nah, nek ora melakukan pemeriksaan iki resiko bayi stunting itu sangat tinggi. Oh alah, ya penting tenan berarti Dek iki. Ya penting banget. Nah, ben luwih jelas meneh ayo melu aku nyang TPK, tim pendamping keluarga sing terdiri dari bidan, tim penggerak PKK, PPKBD karo sub PPKBD ngono lho. Ayo Dek, gas ae. Sebagai orang tua, penting sekali untuk mengetahui tanda-tanda stunting sedini mungkin supaya bisa mencegah terjadinya stunting pada anak. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Upaya pencepatan stunting dilakukan dengan menutup setiap potensi resiko yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting, mulai dari fase remaja, fase calon pengantin atau jaktin, calon pasangan usia subur atau PUS, fase hamil dan menyusui, serta fase pasca persalinan hingga bayi berusia 59 bulan. Saat ini, setiap desa telah memiliki tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, PPKBD atau sub PPKBD. Kehadiran tim pendamping keluarga ini untuk mendampingi keluarga beresiko stunting. Selain itu, tim pendamping keluarga juga berperan penting untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dalam berpartisipasi mencegah stunting. Mari wujudkan generasi emas Indonesia melalui pencegahan stunting, karena mencegah stunting itu penting. Pemirsa masih membahas tentang registrasi sosial ekonomi atau yang akrab dengan Regsosek tahun 2022 yang sekarang sedang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Apa sih pentingnya, kemudian apa yang harus kita siapkan ketika petugas datang ke rumah kita? Ini menjadi hal yang penting saya kira untuk kita ketahui bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke Mbak Wisma. Ketika pendataan itu sendiri berlangsung dilakukan oleh petugas, apa sih yang masyarakat harus siapkan misalnya? Yang masyarakat mesti siapkan itu tentunya ya itulah menerima kedatangan petugas kami dulu dengan baik gitu ya. Nah nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh petugas kami.
pada pertanyaan di questionnaire itu ada juga pertanyaan tentang NIK ya Mas ya. Jadi mungkin disiapkan saja kartu keluarga mungkin ya, karena di situ kan sudah ada NIK-nya ya Pak Dar. Nanti petugas kami akan melakukan penyalinan gitu dari dokumen KK dari keluarga tersebut. Mungkin ini itu saja. NIK ini kan kadang rawan ya. Iya, iya, sensitif. Misalnya tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan NIK segala macam. Bagaimana misalnya BPS punya sistem yang mampu menjamin bahwa NIK itu tidak disalahgunakan misalnya. Artinya kegalauan masyarakat juga harus dijawab oleh BPS. Iya betul. Memang isu penyalahgunaan NIK ini merebak di mana-mana gitu ya. Jadi itu juga menjadi concern-nya BPS dalam rangka menjaga supaya data yang nantinya sudah ada di dalam server itu tidak tidak bocor gitu lah ya. Nah, BPS itu sebenarnya sudah menggandeng BRIN juga ya, BRIN badan yang sandi negara itu ya, untuk melaksanakan semacam kayak IT assessment ya, IT risk assessment gitu di pusat sana untuk membantu tim developer program pengolahan kami untuk bisa mengamankan data hasil pengolahan itu. Kemudian selain itu, petugas kami juga menandatangani kontrak kerja yang di dalamnya itu ada non-disclosure agreement gitu, bahwa mereka tidak akan istilahnya menyebarluaskan data penting itu kepada orang di luar dari lingkup kita gitu. Jadi ada perjanjian yang ditandatangani di atas materai ya Pak Dar, sehingga itu diharapkan bisa untuk menjaga kerahasiaan data penting responden. Oke, nah keterangan dari Mbak Wisma ini setidaknya kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Iya. Kalau memang ada petugas BPS datang, maksudnya melakukan registrasi atau sensus tadi, kalau usah ditolak, terima aja gitu. Iya. Karena BPS sudah punya komitmen seperti itu. Pak Dar menambahkan. Mas Dar lah. Iya. Bilangnya Mas kalau. Mas Purwo. Jadi kami menambahkan dari Bu Mbak Wisma, itu memang sudah ada perjanjian kami dengan BRIN. Kemudian nanti dari petugas kami juga sudah ada perjanjian. Di klausulnya itu tidak akan mengeluarkan data sedikit pun dari hasil pendataan, baik itu berupa manual dari kuesionernya maupun dari hasil taggingnya itu tadi, Pak. Kalau dia menyebarluaskan seperti itu, tanda petik ada pidananya, Pak. Di klausul kami ada seperti itu. Kemudian untuk pengamanan di pengolahan kami juga sudah kerjasama dengan BRIN itu, kami servernya satu pintu, Pak. Server kami yang ada di pusat itu sudah satu pintu. Insya Allah pintu itu kalau tidak orang-orang tertentu tidak akan bisa membuka. Tidak punya kuncinya. Iya, tidak akan bisa membuka. Sehingga kadang-kadang kami pun kalau sudah itu masuk di pengolahan, Mas Purwo, kami pun kadang-kadang juga sulit untuk membukanya kalau sudah masuk ke server di sana. Berarti pada level BPS Pacitan pun otoritasnya itu sebatas untuk menginput data ya? Betul. Itu, Pak. Setelah diinput di sana terima server, kami sudah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nanti kalau memang di saat validasi, Mas Purwo, di pengolahan itu kan kami juga ada validasi. Nah, validasinya itu kami dikembalikan. Nah, pada saat itu kami memvalidasi, setelah validasi juga kembali lagi dan insya Allah juga tidak akan ngutik-ngutik apa yang sudah diinput. Yang kami validasi paling ya tanda petik kecil-kecil lah, tidak begitu spesifik sampai dengan NIK. Lah, NIK itu goalnya Mas Purwo dari Rexosec ini adalah semua perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat berbasis pada NIK. Iya. Itu loh, makanya kami sangat hati-hati banget dengan NIK ini. Jadi teman-teman atau warga Pacitan jangan khawatir lah. Kami sudah berkomitmen, kami akan melindungi data yang penjenengan aturke kepada kami. Itu ya meskipun kami bukan
badan cyber ya, atau ya apalah itu. Tapi insya Allah soal kedataan ini kami profesional dapat banget. dipertanggungjawabkan. Iya, profesional. Nah, ini ngomongin Reksosek. Kalau Mbak Wisma bilang ini kan sensus sebenarnya. Iya. Artinya sasarannya setiap orang ya? Betul. Sasarannya semua. Jadi nggak kita milihin gitu siapa yang dilakukan pendataan, nggak, tapi semua. Menyasar seluruh keluarga di Indonesia. Artinya basisnya adalah jiwa, bukan kepala keluarga ya? Keluarga sih, tapi di dalam keluarga itu kan ada jiwanya. Iya. Nah, kalau bicara teknis berarti petugas Pak ya, yang memang semua datang door to door ya? Betul. Tidak boleh door to RT. Jadi door to door, ya habis ke tempat Pak RT terus door to door gitu, bukan door to RT aja gitu. Oke, nah ini sempat muncul pertanyaan juga nih. Kalau misalnya pada kasus tertentu, keluarga yang didatangi posisinya sedang tidak berdomisili di situ. Katakanlah masih ber-KTP di suatu tempat, tetapi dia tinggalnya di daerah lain. Nah, ini konsep kami Mas Purwo. Ketika dia itu sudah tinggal di Pacitan kurang dari 1 tahun, tetapi dia akan berencana lebih dari 1 tahun, itu tetap didata di Pacitan, Mas Purwo. Meskipun KTP-nya bukan Pacitan? Bukan Pacitan. Itu. Jadi mungkin ada teman-teman kos, adik-adik kos gitu, atau orang-orang yang karyawan. Tapi di situ, Mas Purwo, yang bukan KTP Pacitan, kalau dia seminggu sekali pulang, 1 bulan sekali pulang, itu tetap kami lepas biar didata di daerah asal. Keluarga asal. Kalau merantaunya ke luar negeri dalam tempo yang lama, sampai kemudian Reksosek selesai, mereka belum pulang. Ya, itu ada perlakuan khusus di kuesioner kami. Itu nanti akan diberikan kalau tanda atau kode bahwa si keluarga atau si orang tersebut berada di luar negeri. Itu di kuesioner kami ada. Tetap mereka dicatat, tetapi diperlakukan dia ada tinggal di luar negeri. Begitu pula untuk yang anak saya misalnya di sini Mas Purwo, tetapi dia sedang kuliah di Magelang, itu tetap kami catat di sini, tetapi perlakuannya anak saya yang kuliah itu nanti tidak tinggal bersama kami. Namanya orang kuliah kan tidak hanya 1 tahun kan Mas Purwo. Itu dia akan dicatat di tempat tinggal kosnya yang ada di Magelang. Contohnya seperti itu. Jadi seolah-olah kami beranggotakan 3 orang, sebenarnya yang asli cuman ada 2 orang. Yang 1 orang anak saya itu sudah dicatat di Magelang. Tempat kosnya itu. Dan di sana dia didata sesuai seperti kami yang ada di Pacitan. Lengkap. Di sini tidak lengkap anak saya di datanya. Gitu loh Mas Purwo. Jadi dengan pola seperti itu tidak akan ada tumpang tindih registrasi nanti. Iya, tidak ada double counting Mas Purwo. Kecuali saya tambahkan Mas Purwo, untuk anak-anak yang kurang dari 18 tahun, anak SMK, SMA yang ngekos di Pacitan misalnya, padahal dia tinggal di Tulaan, di Tegalombo, itu tetap kita sampaikan ke masing-masing keluarganya. Tidak di kosnya. Alasannya apa? Dia jelas belum dewasa, belum ber-KTP, perlu wali di keluarganya. Itu intinya seperti itu. Sehingga kalau yang lebih dari 18 tahun dicatat di tempat kosnya, kalau dia berencana lebih dari 1 tahun tinggal di situ, tapi kalau kurang dari 18 tahun tetap dicatat di keluarganya masing-masing. Ini kalau boleh tahu nih, apa aja sih kira-kira yang harus disiapkan oleh masyarakat itu selain kakak? Selain kakak, apa ya Pak Darya? Kalau gini Mas Purwo, kalau dia misalnya kakaknya lama, nun sewu, kakaknya masih yang merah jambu warna itu, pink itu ya? Yang merah jambu itu. Nah, ini gara-gara suka warna pink terus nggak mau ganti. Kami tetap mencatat beliau-beliau itu Mas Purwo. Kemudian nanti
secara teknis itu ada perlakuan khusus. Kalau itu kakaknya belum terupdate yang sekarang. Tetapi kalau memang kakaknya itu sudah ada, ya alhamdulillah. Selain kakak juga ada KTP untuk penunjang yang ada di kakak. Barangkali antara nik di KTP dengan nik yang ada di kakak nggak sinkron. Betul. Jadi tetap kami harus memadukan seperti itu. Kita ambil yang paling baru, Injil paling update. terbaru. Iya. Kemudian berikutnya selain KTP, KK itu juga ya apa ya Mas Purwo, nuwun sewu, kita bisa melihat sosial ekonominya teman-teman keluarga itu warga Secara visual gitu ya. secara visual maupun yang non visual. Mungkin yang non visual seperti pendapatan atau pengeluaran keluarga tersebut, Mas Purwo. Jadi ditanyakan pengeluaran 1 bulan di keluarga tersebut berapa rupiah. Itu juga untuk khusus keluarga yang sangat miskin dan keluarga miskin. Termasuk pendapatan juga ya. Kalau pendapatan Pengeluaran. tidak, Pak Mas Purwo. Kan kami kalau pengeluaran bisa lebih besar dari pengeluarannya. pendapatan. Iya. Saya kemarin sempat deg-degan juga waktu petugas datang. Gimana, Aku Mas? ditanya utang saya, Mas. Ternyata nggak ditanya. Ya, jadi yang ditanyakan yang kategori 2 itu, Mas Purwo. Gitu. Oke. Iya. Baik. Kita masih di obrolan khusus pemirsa JTV dan tampaknya semakin menarik nih kalau sudah ngomongin soal teknis ya. Nah, kalau untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh responden itu nanti akurat gitu, atau objektif sesuai kondisi real yang ada, bagaimana kira-kira Mas Mafda? Artinya kalau hanya dengan misalnya dengan mendengar statement atau keterangan yang bersangkutan, bisa jadi kan validitasnya bisa bias. Gini Mas Purwo, teman-teman kami, mitra-mitra itu, petugas kami itu sudah kita bekali dengan cara memprobing. Jadi bahasa kami probing itu pendekatan, bertanya sedetail mungkin dengan pendekatan-pendekatan. Itu kalau ditanya ada aset juga kan Mas Purwo di sana. Kalau asetnya itu sepeda motor kelihatan banget di situ, kemudian dia ngebilang enggak punya. Itu kan nanti juga jadi bahan. Monggonya kita mohon minta STNK-nya barangkali bisa probing lewat itu. Kemudian yang benar-benar kadang-kadang lucu Mas Purwo, ditanya emas 10 gram juga. Gitu. Katanya enggak punya, ternyata sudah keroncong-keroncong begini Mas Purwo. Gitu. Kemudian ditanya lagi, lah ini kan imitasi gitu katanya. Kan ya monggo lah, itu kan tidak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi petugas kami akan probing, mendekati apa yang sebenarnya. Salah satunya kan kami memfoto ke 4-5 posisi bangunannya itu, gitu loh. Kemudian posisi kalau kepemilikan tanahnya juga ditanya tentang hak milik tanahnya itu, rumahnya itu. Kemudian juga pernahkah mendapatkan perlindungan sosial? Katanya enggak pernah gitu. Nah yang penjenengan buat masak yang melon 3 kiloan itu pernah menggunakan enggak? Itu jelas tiap hari. Padahal itu subsidi. Subsidi gitu kan Mas Purwo. Itu loh. Kadang-kadang teman-teman warga kita, keluarga kita itu tidak menyadari bahwa kita itu juga dapat subsidi itu Mas Purwo. Nah itu bagian-bagian dari probing kami, petugas kami ke warga itu. Walah kok sampai segitunya ditanyain. Nah gitu kadang-kadang. Akhirnya kan terbuka semua Mas Purwo. Berarti Mbak Wisma, teman-teman petugas ini kayak dapat pelatihan khusus sampai pada misalnya teknik berkomunikasi yang efektif. Iya betul. Gitu ya. Iya, Ice breaking segala macam begitu ya. Iya, jadi di dalam pelatihan kami itu ada sesi untuk latihan wawancara. Jadi latihan kita melaksanakan wawancara terhadap responden ya Pak Dari ya. Di sesi terakhir kita melaksanakan pelatihan itu kita ada latihan cara melaksanakan wawancara. Bisa gantian gitu, yang satu jadi responden, yang satunya jadi petugas seperti itu. Terus mungkin bisa ditambahkan lagi sama saya ya, kalau untuk yang validitas tadi itu. Karena kita petugasnya itu diambil dari penduduk setempat, ya
mereka itu sebenarnya itu ya ada juga yang sebenarnya itu tahu gitu ya. Jadi kalau mau orangnya itu mau bilang nggak ada, itu penduduk sekitar juga, penduduk setempat juga yang menjadi petugas. Jadi mereka dengan bekal mereka sudah punya pengetahuan, mereka bisa melaksanakan probing lebih dalam gitu kan. Nah kemudian selain itu hasil dari pendataan ini kan tidak langsung ujuk-ujuk ini yang nanti menjadi bahan untuk pusat data nasional di pusat. Ada tahapan itu. validasi tadi. Ada tahapan yang namanya forum konsultasi publik yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2023. Jadi setelah dari lapangan ini kan kita melaksanakan pengolahan nih. Pengolahan, memasukkan data itu ke server, kemudian hasilnya nanti berupa print out, dilengkapi dengan foto-foto tadi itu, dibawalah ke forum konsultasi publik yang ada di setiap desa. Dan nanti tim dari desa itu akan melaksanakan istilah kayak musyawarah gitu ya Pak Dar. Nah, untuk melihat hasilnya seperti ini loh hasilnya gitu. Apakah nanti ada sanggahan atau ada apa gitu. Biasanya dari pihak desa, dari pihak ketua SLS itu biasanya tahu ya Pak Dar kalau misalnya terjadi. Saya potong dulu. Siap. Kita break sebentar. Oke. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, kita masih di obrolan khusus berkaitan dengan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau Reksoses yang digelar oleh BPS Kabupaten Pacitan tahun ini. Kita nanti akan melanjutkannya terkait dengan uji publik ya, atau konsultasi publik yang akan digelar setelah data ini terkumpul. Kira-kira teknisnya bagaimana, kemudian bagaimana itu menjadi efektif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh ini akurat. Tapi setelah yang satu ini. Guys, ikut aku staycation yuk ke Sumilir Guest House. Guest house yang istimewa karena private, luas, tenang, fasilitasnya lengkap dan memiliki syariah room. Lokasinya strategis banget guys, terletak di pusat kota Pacitan. Di sini ada 3 tipe kamar, di antaranya superior room dengan pilihan tipe bed, single bed, twin bed, dan 4 bed. Deluxe room. Dan yang ini nih guys, kamar VIP. Di setiap kamarnya disediakan fasilitas seperti LED TV, WiFi area, weather heater, air conditioner, dan breakfast. Gak hanya itu saja, di sini juga terdapat meeting room yang luas dan nyaman. Dengan desain minimalis modern, pasti bikin betah guys. Dengan fasilitas berbagai macam tadi, guest house ini cocok banget buat staycation. Apakah Anda sudah pernah didatangi oleh petugas BPS untuk melakukan registrasi sosial ekonomi 2022? Kalau jawabannya sudah, kami mohon dengan hormat Anda bisa menjadi bagian dari agen informasi yang menyampaikan kabar baik ini kepada warga di sekitar Anda ya. Karena kita tinggal punya waktu efektif 3 hari, jadi petugas BPS akan berjibaku untuk segera menuntaskan tugasnya, mendapatkan data dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Pacitan. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, misalnya terbuka hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti akan disampaikan pada sesi akhir. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa upaya untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan nanti akurat dan valid, itu akan melewati satu tahapan namanya forum konsultasi publik, mana data setelah terkoleksi atau terkumpul nantinya akan diverifikasi sampai pada ke level desa. Tadi dicuplik sama Mbak Wisma, tapi mungkin lebih detail lagi bisa disampaikan. Kira-kira mekanisme dari validasi data di forum komunikasi publik itu seperti apa? Iya, siap. Jadi nanti setelah data yang kita kumpulkan dari lapangan itu diolah ya, nanti kan bisa mengeluarkan by name by address ya.
bisa mengeluarkan by name by address data itu, kemudian bisa dipilah per desa. Nah, ditunjang juga dengan adanya foto-foto yang kita dapatkan ya dari tagging. Itu akan dibawa ke yang namanya forum konsultasi publik. Nah, itu nanti akan dihadiri oleh kepala desa ya, kemudian dihadiri juga oleh pemerintah desa, kemudian warga yang mungkin akan dilibatkan di dalamnya, dan dipimpin oleh PML yang paling baik kalau nggak salah Pak Dar ya, akan dipimpin oleh petugas kami yang terbaik gitu di masing-masing desa itu. Jadi forum konsultasi publik itu akan dipimpin oleh salah satu petugas kami yang terbaik di desa itu. Nah, di dalam kegiatan forum konsultasi publik itu nanti akan merumuskan, akan melihat hasil dari print out dari hasil pendataan lapangan yang sudah kita olah itu. Nah, disitulah nanti akan bisa dilaksanakan semacam check and recheck gitu ya, jadi verifikasi terhadap hasil yang sudah diolah. Nah, nanti setelah itu hasil keluaran terakhir dari forum konsultasi publik itu akan dibawa lagi ke BPS untuk dilakukan pengolahan, dan hasil terakhirnya itu nantilah yang akan dimasukkan ke dalam server di Pusat Data Nasional untuk menjadi satu data rujukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jadi demi akurasi tahapannya sebegitu panjang. Iya, begitulah Mas Purwo tahapannya. Kita upayakan itu akan menjadi benar-benar akurat gitu untuk Indonesia. Oke, Mas Dar menambahkan? Iya, kami menambahkan untuk jadwal FKP ini, forum konsultasi publik ini, insya Allah nanti kami selenggarakan di bulan April 2023. Di sana seperti yang beliau sampaikan tadi, itu ada petugas kami, pengawas pemeriksa lapangan, itu nanti akan kita jadikan fasilitator di masing-masing desa tersebut. Jadi yang menjembatani dari hasil pendataan itu dengan teman-teman seluruh perangkat desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga diaturi di sana. Jadi kayak semacam rembuk desa gitu, musyawarah desa gitu, untuk menentukan si kaya dan si miskin. Dan print out kami mudah-mudahan nanti juga yang jelas untuk pengalaman tahun 2015 pada saat itu ada BPDT, itu langsung muncul shot yang nomor 1 itu Nun Sewu yang termiskin di dunia. Termiskin di dunia di desa tersebut. Termasuk yang emas 10 gram tadi imitasi benar apa enggak itu ketahuan. Itulah Pak. Makanya kan semua musyawarah desa itu kan dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Mosok sih Mas Purwo gayane kluntang-klunting, masih keroncong gitu, dan mendapatkan termiskin dunia, dia di ranking 2 gitu kan. Nah, misalnya seperti itu Mas Purwo. Jadi disitulah saringan terakhir dari kami untuk validasi validitas data itu. Tapi ngomong-ngomong, waktu kita tinggal 3 hari lagi ya. Betul sekali. 3 hari lagi. Ini kan harus ada proses percepatan atau akselerasi. Tanggung jawab Mas Dar dan teman-teman ke depan tidak ringan. Apa saja yang akan dilakukan terobosannya? Ya, terobosan kami yang jelas semua sudah tidak H-3 ini. Jadi sudah mulai H-5 hari Rabu kemarin itu teman-teman sudah kita gerakkan semua. Mohon didatangi pengawas maupun di PPL-nya, petugasnya di lapangan. Kemudian pastikan juga sudah di-upload taggingnya itu Mas Purwo. Taggingnya itu kan juga harus diupload. Ketika tidak ada sinyal, mohon dipersani, kita tinggal min 3 ini harus segera diupload semuanya. Karena pendataan yang kuesioner itu tanpa upload itu juga sama juga bohong. Ya itu tadi untuk mau dibawa ke FKP tanpa foto pun kan juga nggak ada bukti otentiknya. Sehingga ya teman-teman tetap harus kita gredek gitu, ya ayo semuanya kerja. Ini adalah BPS, ini adalah untuk negeri. Seperti semboyan kami mencatat untuk membangun negeri. Jadi kita motivasi teman-teman petugas itu, inilah hasil karyamu, apa yang kamu sampaikan, sumbangkan kepada negerimu. Kebetulan kemarin juga barusan Hari Pahlawan. Betul. Gitu. Tapi gini Mas Dar, ketika sebelum talkshow berlangsung saya sempat nanya progresnya. Anda jawab 94%. Di mata saya sudah wow gitu kan. Tapi menurut Anda belum. Ini kita harus kejar gitu kan. Apa yang masyarakat bisa lakukan kira-kira untuk membantu percepatan ini? Kontribusi mereka apa?
ya itu bagi mereka melalui Pak RT-nya yang masih pergi itu, mohon segera kembalilah. Kami segera siap untuk mendata sowan ke panjenengan yang pergi ke luar kota itu, sehingga biar juga didata di sini. Karena perginya beliau-beliau itu hanya untuk refreshing, rekreasi gitu loh. Nah, kalau memang itu tidak bisa dilakukan, dia masih posisi, ya mudah-mudahan tidak dalam posisi sakit gitu, kesehatannya terganggu, opnam di luar kota, kita minta nomor HP-nya beliau, nomor handphonenya, kita WA. Kalau dia punya rekaman seperti saya, ada rekaman kakak saya Pak di HP saya, lah itu kan bisa di forwardkan ke petugas itu gitu loh. Itu yang paling sangat sudah tidak bisa, sehingga Pacitan itu semuanya bisa didata. Saya jadi ingat kalau sudah musim pemilu begitu, mereka yang merantau diimbau untuk pulang memberikan suara dulu. Sama halnya sekarang ya, pulang barang sehari untuk sekedar didata, gitu kira-kira ya. Mengingat pentingnya hasil pendataan itu sendiri. Dan saya ingin kasih tahu pemirsa JTV dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin bertanya, berkonsultasi atau ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan registrasi sosial ekonomi ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0800 1503 350, kemudian 0855 9206 7770. Kedua nomor ini dikelola oleh BPS Pusat, sementara jika Anda bermaksud menghubungi BPS Kabupaten Pacitan, bisa menghubungi hotline 081 23456 3501. Sampai di closing statement, Mbak Wisma dulu, baru nanti ke Mas Dar, mungkin ingin menyampaikan himbauan atau barangkali ingin memberikan semangat lah untuk warga masyarakat di rumah untuk sama-sama menyukseskan registrasi sosial ekonomi. Iya, jadi kalau kita hanya push ke petugasnya saja itu kurang ya. Jadi kita harus berjalannya tuh di dua sisi, dari sisi petugas dan dari sisi respondennya gitu. Dari petugas kita sudah mempersiapkan petugas yang handal gitu kan untuk melaksanakan pendataan, tapi dari sisi responden, dari sisi warga masyarakat juga kita memohon kerjasamanya untuk bisa proaktif dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Kalau memang merasa diri belum terdata, keluarga saya belum didata nih gitu, segera saja untuk menghubungi call center yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Purwo. Kemudian kalau misalnya sudah merasa terdata, kemudian tetangganya, tetangga saya ini belum terdata, proaktiflah untuk melaporkan tetangganya ini, bukan melaporkan untuk ditangkap polisi ya, tapi melaporkan tetangganya ini ke call center atau ke BPS Kabupaten Pacitan, atau doronglah tetangganya ini untuk melaporkan diri gitu bahwa beliau itu belum dicatat. Kita juga mengapresiasi dari jajaran pemerintah Kabupaten Pacitan yang sudah istilahnya memberikan testimoni, memberikan video dukungan gitu supaya seluruh warga masyarakat Pacitan itu tergerak gitu untuk bisa didata dalam Reksosek ini. Rugilah pokoknya kalau tidak terdata di Reksosek ini, karena ini adalah pendataan pertama gitu ya untuk membuat basis data, pondasi basis data di Kabupaten Pacitan yang memuat seluruh keluarga di Kabupaten Pacitan. Ini sebenarnya itu untuk kita semua, jadi bukan untuk BPS saja sebenarnya. Jadi kegunaan dari Reksosek ini adalah untuk satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Semua harus tercatat. Oleh karena itu, kami memohon kerjasama dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pacitan untuk proaktif menyukseskan kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Ya, penerima manfaatnya kita semua. Iya, betul. BPS kan cuma pelaksana. Betul. Tapi kan kita juga warga masyarakat, jadi kita juga ikut menerima manfaat. Monggo Mas Dar. Terima kasih Mas Purwo. Jadi untuk yang terakhirnya kami juga menyampaikan seperti Mbak Wisma ini, mohonlah untuk semua warga yang memang belum terdata, silahkan ketok tular pada tetangganya, langsung call center kami juga bisa. Toh seperti yang disampaikan Mas Purwo, penerima manfaatnya kan nanti juga kita semua. Kita hindari yang namanya yang sebelum-sebelumnya inclusion error, exclusion error, kita hindari semuanya.
basis data terpadu untuk perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat ini biar benar-benar murni untuk tahun berikutnya bisa terupdate dan semua manfaat juga masuk ke kita semuanya. Saya kira itu Mas Purwo. Baik, terima kasih Mbak Wisma, Mas Dar atas kehadirannya di JTV malam ini. Semoga bermanfaat. Doa dan harapan kita mudah-mudahan sisa waktu yang tersedia bisa digunakan dengan baik sehingga akan selesai tepat waktu. Dan lebih penting dari itu adalah data yang dihasilkan valid dan akurat. Oke. Terima kasih, kita ketemu lain waktu. Terima kasih juga Mas Purwo. Pemirsa, demikian obrolan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita bareng-bareng sukseskan registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Saya Purwo Sasongko bersama kru yang bertugas. Berterima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.